Setelah minuman dingin selesai, Bai Guanxing mengangkat cermin ajaib hatinya tinggi-tinggi, dan udara dingin yang kabur di cermin secara bertahap berubah menjadi kepingan salju dan menyatu menjadi cermin. Om. Meskipun Qin Yichen berdiri di belakang Mirror of the Heart, dia sepenuhnya memahami kengerian Mirror of the Heart. Setiap kali Qin Yichen melihat cermin hati, Qin Yichen merasakan sensasi tercekik karena dibanjiri air. Pancaran cermin hati iblis bersinar ke arah jubah hitam yang melindungi langit dari matahari, bahkan menembusnya, langsung meledak ke pusaran neraka surgawi. Wajah Bai Guanxing dingin dan parah, tetapi yang tidak dia duga adalah cermin hati tidak bereaksi. Bahkan di cermin iblis, kegelapan berangsur-angsur muncul, yang membuat Bai Guanxing merasa heran. Dia cukup yakin bahwa cermin iblis telah diambil kembali olehnya, dan tidak mungkin digigit oleh penguasa neraka saat ini. Kaisar iblis penjara surgawi menatap matanya dan mengertakkan gigi dan berkata, tidak perlu mencoba. Ketika nagamu yang sebenarnya dihancurkan, makhluk tersesat ini belum lahir, dia bukanlah apa-apa. Jelas. Cermin ajaib dari hati dapat membangkitkan pengalaman yang paling ditakuti di hati orang yang diterangi, bahkan bukan hanya metamorfosis. Ketika Qin Yichen diseret oleh Bai Guanxing, seluruh tubuhnya benar-benar seperti basah kuyup di sungai. Namun, premis dari Mirror of Heart adalah bahwa pasti ada keberadaan yang paling menakutkan. Dan penguasa neraka saat ini tidak pernah mengalami era naga sejati, dan jelas dia belum mengalami malapetaka, jadi di matanya, naga sejati hanyalah sisa-sisa yang dulunya mulia, dan sekarang tidak bisa ditolerir oleh langit dan bumi. Tanda seru. Penguasa neraka saat ini sama sekali tidak takut pada naga sungguhan. Tidak hanya tidak ada rasa takut pada naga asli, jangan lupa, penguasa neraka, yaitu murid dari leluhur hitam. Tuan mereka mendominasi dunia, dan sebagai murid leluhur kulit hitam, mereka secara alami dapat mendominasi ras. Siapa yang berani tidak menghormati mereka? Oleh karena itu, ketika mereka hampir menjadi murid leluhur kulit hitam, mereka tidak lagi memiliki rasa takut, dan mereka berjalan melintasi dunia dan menguasai kelahiran dan kematian semua ras. Satu-satunya hal yang mereka takuti adalah tuan mereka sendiri. Namun, kegelapan tak berujung yang diciptakan oleh cermin ajaib di hati bukanlah yang ingin dilihat Bai Guanxing. Hah, cermin hati itu tidak berguna, jadi pergilah langsung ke neraka surgawi. Bai Guanxing menyingkirkan cermin ajaib dari hatinya, dan pada saat ini, Qin Yichen juga berdiri dengan bangga di gunung pisau penjara. Kamu, Putra Baize, kamu tidak takut bahwa Hao Mingyang bahkan tidak bisa menjaga seluruh tubuh? Tanda seru. Penguasa neraka surgawi sangat marah dan mengancam semua orang dengan mayat Kaisar Mingyang. Namun, ekspresi dingin Bai Guanxing tetap tidak berubah. Bahkan jika kami tidak datang, apakah Anda akan berbaik hati kepada Kaisar Mingyang? Jika tulang Kaisar Mingyang dihancurkan, jangan pernah memikirkan seluruh bagian tubuhmu. Pada saat itu, arogansi Putra Baize terlihat sepenuhnya. Tetapi penguasa neraka surgawi memandang ke matanya dan melihat jubah hitam yang menutupi langit dan matahari sedang menghisap pusaran air neraka surgawi. Kamu punya sejenis. Jika kamu punya jenis, datanglah. Apakah kamu benar-benar memperlakukan saya sebagai tuan dan tidak berani datang? Tanda seru. Bahkan jika kamu mengundang Raja Dewa lainnya, tuanku terluka, dan Raja Dewa lainnya tidak berani menyinggung. Jubah hitam yang mengerikan itu perlahan-lahan mengalir ke neraka surgawi, dan bahkan dituangkan ke dalam penguasa neraka surgawi, membuat kabut hitam di sekujur tubuhnya semakin kuat. Dia tidak lagi menggemakan suaranya di neraka sublevel, tetapi meskipun demikian, penguasa neraka mengatakan bahwa dia tidak takut menjadi palsu. Jika hanya Chang Jingtian dan Zhong Nantian, kaisar ini masih bisa bertarung. Tapi sekarang, penjara penghancuran Dao, Putra Baize, bahkan menantu dari klan Kaisar Ke, telah merebut gunung pedang neraka. Tidak, itu pasti disebut seseorang. Penguasa neraka surgawi harus takut. Ia benar-benar tidak berani mengganggu guru. Jika ada yang tidak beres, ia akan meminta guru menjadi terlalu tidak berguna. Terutama guru yang terluka dan biarkan guru datang. Tapi tuannya tidak akan datang, dan Raja Dewa yang menyergap. Bukankah pada akhirnya dia akan marah begitu saja? Tanda seru. Tidak, para Raja Dewa itu tidak berani. Mereka juga memiliki murid, dan mereka berani membunuhku. Tuan pasti akan mengembalikannya 2 kali lipat. Karena itu, penguasa neraka surgawi tidak meragukan kedinginan dan kekuatan guru. Tetapi bahkan jika balas dendam diambil, itu berbeda dengan kematiannya. Di bawah jubah hitam penguasa neraka, murid-murid hitam itu berkedip-kedip ke kiri dan ke kanan, dengan cepat memikirkan tentang tindakan balasan. Tuan, tolong jangan datang. Saya hanya bisa meminta bantuan para senior. Dan saudara laki-laki pertama yang dia undang secara alami adalah Kaisar Cao Tian. Ketika bayangan Kaisar perlahan memadat, penguasa neraka surgawi tidak sabar untuk mengatakan, saudaraku, datang dan bantu aku. Putra Baize telah datang ke neraka yang memukul surga. Putra Baize. Kaisar surga sepertinya tidak terduga. Bagaimanapun,
baru sekitar 3 tahun sejak Bai Guanxing meninggalkan klan Baize. Seberapa kuat putra Baize sekarang? Kekuatan itu tidak penting, yang penting dia menciptakan neraka surgawi ini. Teras pembelah kaisar, cermin hati, telah diambil olehnya. Ada juga gunung Hellblade, dan menantu dari klan Kaisar Ke yang kau anggap sebagai duri di matamu telah diambil. Feng Tianxing, omong kosong kecil itu lagi. Niat membunuh muncul di mata kaisar-kaisar surga. Mengapa bayangan pisau pencuri di setiap berita yang membuatnya tidak bahagia? Namun, niat untuk membunuh kembali ke niat untuk membunuh. Tetapi setelah mata kaisar berkedip beberapa saat, dia berkata dengan benar, Junior, sekarang putra Baize dan Kaisar Ke berkolusi. Putra Baize yang masuk tanpa izin ke penjara surgawi kemungkinan besar akan menjadi tamparan di wajah. Agar saudara saya mencegah anti pencuri memanfaatkan kesempatan untuk menyerang Tianhe, dia perlu duduk sendiri. Hei Pao, penguasa neraka, gemetar. Dan saya harus mengatakan bahwa ketika mereka bersaudara, ketika mereka menipu orang lain, itu seperti persaudaraan. Tetapi mereka harus mengatakan bahwa sesuatu telah terjadi. Tentu saja, mereka, yang pernah menjadi murid leluhur hitam, belum menemukan apapun yang membuat mereka cemburu. Dan kata-kata Kaisar Tian memperjelas bahwa dia tidak ingin membantu. Kaisar surga tidak bodoh. Sebaliknya, dia sangat berhati-hati. Ketika dia mengetahui bahwa pelanggar adalah putra Baize, reaksi pertamanya adalah bertanya-tanya apakah ada dewa tertentu yang menyergap di sekitar neraka. Penguasa neraka surgawi khawatir pada akhirnya dia akan dibunuh oleh Raja Dewa. Bukankah dia takut? Tanda seru. Jadi Kaisar benar-benar tidak mau pergi. Saudara. Pada saat ini, saya melihat penguasa surga neraka meraung dengan amarah. Saudaraku, mengapa waspada terhadap Kaisar Ke terhadap para pencuri? Menurut pendapat saya, Kaisar Ke terhadap pencuri tidak mengetahui hal ini. Jika kamu tahu, apalagi kepengecutan dari klan Kaisar Ke, bahkan jika kamu benar-benar ingin membantu, itu seharusnya orang tua dari klan Kaisar Ke yang tidak mau membiarkan pisau pencuri ini mengambil risiko. Petik 2. Selanjutnya, sel neraka surgawi tidak bisa menghentikan putra Baize, dan dia telah dibebaskan. Begitu kata-kata ini keluar, wajah Kaisar yang agung dan agung dari Kaisar surgawi akhirnya tiba-tiba berubah. Dao penghancuran penjara. Tanda seru. Maksudmu neraka surgawi mengalahkan Kaisar? Ya, saudara. Mereka yang tertindas di neraka semuanya adalah orang-orang jahat. Jika mereka melarikan diri, tuannya akan menghukum mereka. Dunia tempat saudara itu duduk pasti akan bergolak. Penguasa neraka tulus dalam kata-katanya, tapi nyatanya dia juga tersentuh. Bagaimanapun, jika Kaisar Iblis penjara surgawi benar-benar kehabisan, dia akan membalas dendam dulu. Dan siapa yang paling dia benci?